Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Putri, NIM akhir 052 dari kelas B Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya tulis dan saya modifikasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh dosen Pak Petrus Fedianto. Jadi yang pertama ada program himpunan. Di sini saya menuliskan untuk import library untuk membuat diagramnya. Lalu di sini saya ada menulis untuk user menginput elemen-elemen untuk himpunan yang ingin dihitung. Lalu di sini saya mengonversi input menjadi mengonversi inputnya menjadi integer. Jadi jika kita input di sini masuknya sebagai string. Jadi kita perlu mengubah kodenya menjadi integer dan diubah menjadi himpunan, lalu dipisahkan dengan koma. Lalu di sini saya menampilkan himpunan yang telah dibuat tadi, diinput dan dibuat tadi. Lalu di sini saya menuliskan pilihan perhitungan yang ingin dilakukan oleh user. Jadi di sini ada gabungan himpunan, irisan himpunan, komplemen himpunan, komplemen himpunan A dikurang B, komplemen himpunan B dikurang A, himpunan beda setangkup, dan semua perhitungan dari 1 sampai 5. Pilihan 1 sampai 5. Lalu di sini ada kode untuk user menginput pilihan yang ingin digunakan. Di sini ada pilihan-pilihannya. Untuk pilihan pertama ada rumus gabungan. Lalu di sini menunjukkan hasilnya. Yang kedua, pilihan kedua ada rumus irisan dan menampilkan hasilnya. Lalu rumus komplemen A dikurang B menampilkan hasilnya, dan komplemen B kurang A menampilkan hasilnya. Lalu ada pilihan kelima, beda setangkup, rumus beda setangkup dan hasilnya. Lalu untuk pilihan keenam ada rumus dari 5 pilihan tadi dan juga print hasilnya. Di sini di pilihan nomor 6 saya juga baru menambahkan untuk membuat diagramnya di pilihan ke-6. Di sini ada untuk membuat diagram Venn dua himpunan, lalu set label untuk memberi nama himpunan A yang ini, lalu himpunan B ke diagram yang ini. Di sini saya tidak menambahkan untuk perhitungan selisih, karena selisih itu sendiri dari secara rumus itu sama dengan komplemen A, komplemen. Jadi kalau mau nyari tahu selisihnya bisa pakai komplemen saja. Lalu ada ini lanjutnya memberi keterangan pada masing-masing area diagram. Jadi di sini saya memberi keterangannya untuk diagram A, labelnya 10, isi nama label diagramnya komplemen A. Lalu saya menambahkan untuk A dikurang B beda setangkup, dan selanjutnya ada komplemen B, diagram B saya tambahkan beda setangkup juga, lalu irisan. Dan selanjutnya ada PLT title, fungsinya itu untuk memberi judul pada diagram yang telah dibuat. Lalu ada PLT show, di sini perintah untuk menunjukkan diagram yang dibuat itu, menampilkan diagramnya. Lalu ada pilihan else jika user menginput 7, maka pilihannya tidak akan muncul. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk running programnya. Di sini saya akan menginputkan elemen untuk himpunan A. Jadi saya juga menyertakan contoh di sini agar user yang mungkin bingung bagaimana menulis
menginput elemennya, bisa menginput seperti ini. Jadi lalu saya akan menginput untuk elemen B. Nah, di sini akan muncul pilihan yang saya sebutkan tadi. Saya akan langsung memilih untuk pilihan 6. Oh ya, di sini saya juga menampilkan himpunannya setelah di input tadi. Jadi ini hasil dari pilihan 6. Jadi dia menghitung semua jenis perhitungan. Di sini ada gabungan, irisan, komplement A, komplement B, terus beda setangkup. Kenapa beda setangkupnya saya taruh di sini? Karena memang beda setangkup itu selain dari irisan. Lalu di sini ada diagram Venn dengan keterangan operasi himpunan, yaitu judul dari diagram yang dibuat. Di sini ada himpunan A, lalu himpunan B. Selanjutnya masuk ke program kedua, yaitu logika tabel kebenaran. Jadi di sini ada definisi untuk truth table, tabel kebenarannya. Jadi print di sini fungsinya memunculkan yang di sini. Lalu print ini maksudnya kayak kurang garis ini dikalikan 86, jadi munculnya seperti ini. Lalu ada 4P involves true. Di sini ada namanya rumus untuk perhitungannya, menghitung hasil logikanya. Lalu di sini saya ada print memunculkan hasil dari perhitungan. Jadi ini fungsi untuk memanggil yang di sini tadi, lalu stringnya. Lalu ini ada tanda kurung untuk memanggil fungsi tadi. Di sini 2 ini maksudnya jaraknya ya, untuk angka-angka ini untuk jaraknya. Lalu ini nama-nama fungsinya. Nah, selanjutnya ada ini untuk menjalankan fungsi. Selanjutnya ada program fungsi. Di sini ini definisi ini untuk mendefinisikan apa itu injektif. Jadi kayak memetakan domain kodomainnya. Di sini lalu di sini ada definisi untuk subjektif, untuk memetakan subjektif dan kodomain. Di sini ada definisi bijektif untuk memetakan domain dan kodomainnya. Lalu di sini saya menambahkan input untuk domain dan kodomainnya dari user. Saya juga menyertakan contohnya seperti di program pertama. Di domain ini ada inputnya juga, lalu ada mendefinisikan dari value variabelnya. Di sini karena seperti yang saya bilang di program pertama tadi, jika di input itu masuknya sebagai string, jadi perlu diubah ke integer di sini. Lalu dipisahkan dengan koma, dan selanjutnya mendefinisikan fungsi. Jadi fungsi yang digunakan dalam program ini adalah fungsi x sama dengan 2 dikali x. Jadi setiap fungsi itu bisa dikalikan menggunakan 2 kali x ini. Lalu print domain dan kodomain. Di sini saya menampilkan dari domain ini kodomainnya dan fungsi yang digunakan. Lalu di sini ada if else untuk menunjukkan jika benar nggak sih kalau pilihan inputannya ini dari domain dan kodomain ini bernilai injektif atau bukan injektif, lalu surjektif atau bukan surjektif, dan bijektif atau bukan bijektif. Jadi jika di run hasil jadi saya isi dulu. Yang pertama ada elemen-elemen domain, lalu selanjutnya ada elemen kodomain. Nah, di sini langsung memunculkan
domain berdasarkan inputnya, dan kodomain berdasarkan inputnya, lalu fungsi yang digunakan, dan hasil perhitungannya yaitu fungsi adalah injektif kalau itu fungsinya emang injektif, dan kalau bukan dari perhitungannya akan berbeda hasilnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.